Halo adik-adik, selamat pagi menjelang siang, selamat hari Minggu juga adik-adik semua. Nah, karena kita mau mulai ibadah PT pada hari ini, adik-adik diminta untuk mempersiapkan hati dan pikiran adik-adik. Jangan lupa juga tuh persiapin Alkitabnya juga. Nah, selamat mengikuti ibadah PT adik-adik. Halo adik-adik, halo Gerald, selamat hari Minggu. Halo teman-teman, halo Kak Lintang, selamat hari Minggu. Nah, gimana nih kabar adik-adik semua dan kakak-kakak yang sedang di rumah hari ini? Kak Lintang dan Gerald serta kakak-kakak yang bertugas baik-baik aja di sini. Teman-teman, marilah kita menyanyikan Mars PT, kita sambil bangkit berdiri. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah teman-teman kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, kita mau nyanyiin pembuka nih. Mari kita menyanyi dari Kidung Muda Budi nomor 176, baitnya yang pertama sampai yang kedua, He's got the whole world in his hand. 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 He's got the wind and the rain in his hand. He's got the wind and the rain in his hand. He's got the wind and the rain in his hand. He's got the whole world in his hand. Teman-teman, tahu nggak? Semua yang ada di muka bumi ini punya Tuhan. Bahkan hujan dan angin yang lagi musim ini punya Tuhan juga. Karena semuanya punya Tuhan, termaksud hidup kita, marilah kita memujinya. Mari kita bersatu dalam doa untuk mulai HMPT pada hari ini. Tuhan, kita akan memulai ibadah HMPT kita pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberi kami hikmat dan berkati Tuhan agar kami dapat mendengar dan melakukan firman yang kami dengar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita puji Tuhan dengan menaikkan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 121 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Nah, untuk pembacaan Mazmur kali ini, untuk ayat yang tercetak keluar, Kak Lintang yang bacakan. Untuk ayat yang tercetak ke dalam, Gerald dan adik-adik yang bacakan. Oke, dimulai dari Kak Lintang ya. Mazmur 121 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8 yang berbunyi demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan.
Ia akan menjaga nyawamu Tuhan akan menjaga keluar masukmu. dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Ayo teman-teman, saatnya kita memasuki pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Kak Ruth. Nah, Gerald dan adik-adik, sebelum Kak Ruth membawakan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Bunda Budi nomor 115, Tuhan Kau Memanggil Aku. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Kita boleh bersuka cita karena pada hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Melalui ibadah kita pada saat ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Tapi sebelum kita membaca, merenungkan, memperlakukan kebenaran firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah yang kudus, Allah yang maha kasih, Allah yang kami sapa, kami imani dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami senantiasa bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan di tengah hidup kehidupan kami. Kalau Tuhan boleh pelihara kami dalam 1 minggu, dan kami pada saat ini Tuhan boleh kembali datang kepadamu beribadah, dan pada saat ini Engkau mau berbicara kepada kami. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk membaca, merenungkan, memperlakukan akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga dengan berbunyi demikian. Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama sampai ketiga yang menyatakan, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik teruna, pernah enggak mendengar atau baca ceritanya tentang pasukan Garuda Indonesia yang mereka bertugas di luar negeri untuk membawa perdamaian? Mereka punya tugas khusus untuk membawa perdamaian dunia. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, kita akan renungkan. Di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem dan Saulus. Nabi adalah orang penuh dengan Roh Kudus. Tidak fokus di satu tempat atau secara umum yang dipakai Allah untuk menyampaikan akan pekabaran Injil. Sedangkan pengajar adalah jemaat yang secara tetap fokus di satu tempat, mengajar rutin.
Dikatakan pada saat mereka beribadah dan puasa, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Adik-adik yang terkasih, saat beribadah dan puasa itu menggambarkan pada saat berkomunikasi dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Saat kita beribadah, tentu kita tidak mikir-mikir yang lain-lain. Kita pasti tertuju, kita pasti fokus kepada Allah, ya. Dan saat dimana lebih pada saat ibadah itu kita sangat peka mendengar suara Tuhan. Dalam situasi kita menyediakan waktu dengan Tuhan, membuat kita dapat merasa ada suara Tuhan yang kita dengar. Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk diri kita? Ada suara yang mengarahkan untuk apa yang harus kita lakukan, bukan berasal daripada diri sendiri. Disertai lagi dengan kalau kita beribadah, pada saat itu juga kita puasa, orang yang benar-benar sedang berpuasa lebih sensitif, emosional dalam menyikapi sesuatu. Artinya ketika dalam puasa itu ada satu rangkaian di dalam diri kita, itu benar-benar juga seperti tadi kita dalam ibadah, kita berpuasa, sungguh-sungguh betul-betul kita menuju kepada hubungan kita dengan Allah, ya. Saat kondisi itulah Barnabas dan Saulus mendengarkan suara Roh Kudus. Mereka ditugaskan untuk khusus oleh Allah menjalankan misinya. Mereka pergi memberitakan Injil Kristus, supaya orang-orang yang diajar mereka memperoleh terang Kristus. Di mana pada saat itu yang mereka datangi itu menjadi pengikut Kristus. Dalam perjalanan mereka tentu tidak mulus-mulus saja. Banyak tantangan. Ada yang terkasih dalam Tuhan, seorang yang bernama Bar Yesus. Ia tukang sihir dan nabi palsu. Ia menghalangi orang-orang yang mau datang mendengar pengajaran yang dilakukan Barnabas dan Saulus. Adik-adik, kita tahu ya, seorang yang namanya tukang sihir, ya. Tukang sihir yang dilakukan itu adalah bagaimana dia mengupayakan orang-orang yang menjadi lawannya, menjadi musuhnya untuk celaka, untuk tidak melakukan seperti yang misi tadi, ya. Justru mereka ingin dia yang namanya tukang sihir itu semuanya itu tidak terjadi seperti itu, ya. Jadi dia menghalang-halangi, ya. Kita tahu dengan ya bisa aja ya tukang sihir itu dia menyihir dengan caranya dia seperti itu, ya. Jadi orang-orang yang sudah mendapat pengajaran-pengajaran dari Barnabas dan Paulus itu dia berusaha untuk menghalang-halangi, ya. Jadi dikatakan mereka melakukan pekerjaan itu, Barnabas dan Saulus itu penuh dengan rintangan, tapi mereka dipenuhi Roh Kudus sehingga segala rintangan dapat diatasi. Allah bekerja dalam komunitas. Adik-adik, coba lihat kehidupan kita. Adakah waktu kita sediakan beribadah kepadanya? Karena ketika kita menyediakan satu waktu beribadah kepadanya, misalnya katakanlah saat teduh, ya, disitulah kita ada waktu untuk saat berkomunikasi dengan Allah, sehingga kita belajar peka mendengar suara Tuhan. Adik-adik, saat kita ada situasi kita beribadah, kita dalam saat teduh, kita bisa peka mendengarkan suara Tuhan, ya. Suasananya itu tentu kita betul-betul fokus kepadanya, ya. Tidak seperti misalnya, ya kita lagi bercanda-bercanda, kita lagi main, atau kita lagi ya katakanlah lagi bebas seperti itu, ya mungkin itu hanya ya kita lakukan dengan memenuhi
kepentingan-kepentingan atau untuk kemauan-kemauan diri sendiri. Tapi ketika kita beribadah, kalau yang benar-benar sungguh beribadah kepada Tuhan, pasti benar-benar dia fokus, dia tertuju kepada Allah, dia mau benar-benar dengar apa yang menjadi kehendak atau suara Tuhan. Kita akan menyadari kalau keberadaan kita itu juga adalah misi daripada Tuhan. Usia teruna tidak menjadi penghalang. Saat ini kita bisa mempersiapkan cita-cita kita untuk masa depan. Katakanlah jika nanti kita jadi dokter, ya jadi dokter yang dapat melayani banyak orang, memberikan pertolongan, sekalipun harus di tengah-tengah masyarakat terpencil, pedalaman atau daerah yang sukar dijangkau, bukan karena mengejar materi semata. Kita lihat contoh dokter Amalia. Dokter Amalia, dia masih muda belia, tapi dia mau terjun di pedalaman di Papua, ya. Adik-adik tahu kan situasi dan kondisi di Papua? Bukan seperti yang namanya katakan di Jakarta atau katakan di Depok, itu sudah lancar, segala aktivitas bisa gampang-gampang, naik mobil, naik kendaraan, itu nggak terlalu sulit-sulit gitu. Tetapi kalau di Papua itu gambarannya itu bagaimana kondisi alamnya itu yang masih tebing-tebing, yang tanahnya masih merah-merah, yang tanahnya yang dibilang debel gitu ya, becek gitu. Pada saat dia melayani, dia harus melewati rintangan-rintangan itu, ya. Dia bukan orang Papua, dia orang yang berasal dari Sumatera. Dia sekolah di Sumatera. Tetapi ketika dia lulus jadi dokter, dia terjun jadi dokter, dia berada di daerah terpencil, daerah pedalaman di daerah Papua. Dan yang dia lakukan itu sungguh-sungguh luar biasa. Dia tidak naik kendaraan yang seperti kita lihat di lingkungan kita, tetapi dia berjalan untuk melewati rintangan-rintangan yang karut seperti katakan tadi, ya. Itu seorang dokter. Kalau adik-adik pernah mendengar cerita Dr. Lee, ya, Dr. Lee Agustinus Darmawan, dia menjadi dokter. Dia menjadi dokter itu dia harus melewati pulau-pulau, ya. Kita tahu kepulauan Indonesia ini kan kepulauan Indonesia yang sangat luas, dan dia harus memasuki pedalaman-pedalaman yang penuh dengan rintangan, ya. Kalau naik sampan misalnya, kalau naik angkutannya bukan seperti itu tadi ya, gampang naik kendaraan. Tetapi dia harus melewati perairan, harus melewati mungkin lautan ya, untuk memasuki pulau-pulau terpencil. Dia lakukan itu semua dengan gratis, dengan dia harus mau melakukan untuk menolong orang lain, kebutuhan orang lain, ya. Jadi jadilah adik-adik sekalian, misalnya kalau kita tadi kenal seperti dokter-dokter yang tadi, atau satu lagi dokter Silaban ya. Pada saat dia lulus dari Fakultas UI, dia berjanji untuk menjadi dokter, yang mana dia jadi dokternya minta di tempat yang sangat-sangat terpencil ya, di pedalaman. Ya dilakukan. Padahal dia siapa? Dia adalah ada seorang anak yang membuat masjid ya. Artinya keberadaan orang tuanya adalah orang tua yang mampu. Tapi ketika dia mempunyai komitmen, dia ingin melayani, ingin menjalankan misi khusus, dia mau jadi dokter yang berada di lingkungan, di tengah-tengah orang yang sangat-sangat tertinggal. Nah, ada yang terkasih dalam Tuhan, atau kalau jadinya nanti kamu misalnya punya cita-cita jadi bupati, katakanlah pejabat, jadilah bupati yang amanah, yang membuat rakyatnya terlayani, bukan malahan melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri ya. Kalau kita sekarang kan banyak orang-orang itu pada saat kampanye itu mati-matian buang uang, sampai istilahnya dia kerja keras untuk nanti berpikirnya ketika dia nanti jadi pejabat, ketika dia jadi bupati, ya dia akan mendapatkan
imbalan atau bayaran yang sangat mahal. Nah, tapi di sini yang semestinya ketika nanti jadi bupati atau misalnya jadi pejabat apapun, bisa menjalankan amanah yang diberikan kepada kita, ya. Jadilah individu yang membawa misi dalam komunitas atau untuk banyak orang. Dalam situasi saat ini, sekarang masih pandemi. Memang betul, sekarang kita sudah levelnya menurun, ya, sudah semakin membaik, ya. Kalau dikatakan di Depok sudah level 1, ya. Pada saat pandemi banyak orang menderita. Justru tugas khusus menjadi lebih jelas dalam saat-saat ketika ada tantangan, ada persoalan, ya. Menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang ditawan, penglihatan bagi orang-orang yang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Ini ada terdapat di Lukas 4 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Itu sebagai misi-misi dari GPIB. Ada yang terkasih dalam Tuhan, kalau Barnabas dan Saulus mereka dipanggil dan diutus oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi-saksi Kristus, membawa Injil Tuhan kepada bangsa-bangsa, maka kita pun taruna diminta menjadi pribadi yang dapat mempengaruhi banyak orang untuk membuat kebaikan-kebaikan, menjadi buser-buser, influencer di medsos, ya. Kita tahu mereka ini adalah orang-orang yang sangat bisa memotivasi, ya, bisa mempengaruhi orang banyak secara positif, ya. Nah, di medsos. Jadi menyikapi era digital, membuat pekerjaan semakin mudah. Jadi itu kita manfaatkan. Jangan sampai sebaliknya, apalagi kita belajar saat ini kan online, ya. Kita bisa dipermudah, bisa ketika kita tidak tahu penjelasan-penjelasan yang ada di online itu, mungkin kita bisa tambah lagi dengan mengakses dari Google, gitu, ya. Itu berarti kita benar-benar memanfaatkan media, ya. Jadi bisa menguasai media, asal jangan teruna dikuasai oleh media, ya. Ada yang terkasih dalam Tuhan, karena Allah juga sudah mendesain kita, ada dalam rancangannya, menginginkan kita menjalankan misinya. Ayo kita membuka diri kita untuk supaya kita dipakai oleh Tuhan, ya. Untuk itu dengan menciptakan hubungan intens dengan Allah, supaya kita tahu, kita peka apa yang Tuhan berikan tugas khusus kepada kita, ya. Nah, sekali lagi ada yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa peka dan mau membuka diri untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang baru saja disampaikan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang sudah Tuhan rancang untuk melakukan tugas khusus yang Tuhan boleh rancangkan bagi kami. Kami selaku teruna-teruna ya Tuhan, kami boleh peka apa yang Tuhan tugaskan kepada kami, sehingga mempersiapkan diri kami, membuka diri kami untuk melakukan itu semua, untuk menerima itu semua. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini boleh menjadi penuntun di setiap kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Ruth sudah membagikan firman Tuhan pada hari ini. Yang aku dapat dari firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan ingin kita untuk rajin baca-baca Alkitab. Gak hanya baca-baca sosmed aja, supaya kita tahu misi Tuhan yang ada dalam hidup kita apa aja. Oke, wah keren banget Gerald untuk sharingnya pada hari ini. Nah, adik-adik, boleh loh adik-adik sharing juga nih firman Tuhan hari ini di kolom komentar di YouTube ya, di bawah. Nah, adik-adik, marilah kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Pelengkap Kidung Jemaat
Nomor 187 baitnya yang pertama sampai yang kedua, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Mari teman-teman, kita dengarkan bersama-sama warta PT yang akan disampaikan. Kira-kira warta PT yang disampaikan hari ini apa ya? Hah? Tadi ada yang manggil warta PT. Oke, kakak akan bacakan warta PT pada hari ini. Warta PT pada hari ini, yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak yang bertugas. Pertama, tadi ada Kak Ruth sebagai pelayan firman pada pagi hari ini. Kedua, tadi ada pemusik kita nih yang kakak-kakak yang ganteng-ganteng. Ada Kak Henry dan Kak Marcel. Serta gak lupa nih liturgosnya. Ada Kak Lintang dan Gerald sebagai liturgos. Terima kasih kakak-kakak yang bertugas pada hari ini, dan terima kasih juga pada Gerald untuk pelayanannya pada hari ini. Nah, yang kedua, kakak ingin mengingatkan adik-adik untuk persembahan. Adik-adik bisa mengirimkan persembahan melalui QR Code, atau misalnya adik-adik merasakan kesulitan untuk mengirimkan lewat QR Code, adik-adik bisa menitipkan persembahan tersebut kepada orang tua adik-adik. Nanti orang tua adik-adik akan mengirimkan persembahan tersebut ke gereja. Yang ketiga, kakak mau ngucapin selamat ulang tahun sepanjang untuk adik-adik dan kakak layan sepanjang minggu ini. Yang terakhir nih, yang keempat, kakak ingin mengingatkan adik-adik untuk mengikuti IHMPT setiap hari Minggu jam 11 pagi di kanal YouTube GPB Shalom Depok atau di Zoom. Nanti infonya akan diumumkan di grup WhatsApp PT Shalom Depok. Sekian warta PT dari kakak. Terima kasih adik-adik. Ya, ibadah PT hari ini udah berakhir nih. Tapi jangan lupa nih, setiap hari Minggu jam 11 pagi kita akan ketemu lagi di kanal YouTube GPB Shalom Depok atau di Zoom. Sebelum menutup ibadah kita pada pagi hari ini, yuk teman-teman, kita bangkit berdiri, bernyanyi bersama dari Kidung Muda-Mudi 127, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada kesempatan ini. Sebelum kita menutup ibadah kita akan berdoa dan akan menerima berkat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan di tengah kehidupan kami. Kalau boleh Tuhan selalu ada di kehidupan adik-adik kami teruna, biarlah Tuhan Engkau juga boleh tetap selalu menuntun, membimbing, mendidik mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Baik mereka boleh menjadi pelajar, baik mereka boleh menjadi anggota keluarga di tengah keluarga mereka boleh sungguh-sungguh mereka melakukan apa yang
seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ya Bapa. Dan Tuhan sendiri yang boleh memberikan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk akan segala aktivitas atau pelayanan yang ada di GPB Shalom Depok. Tuhan senantiasa memberkati, baik pendeta yang boleh ada di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan mereka bersama dengan keluarga, sehingga kami jemaat boleh semakin bertumbuh dan berbuah. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang Tuhan boleh pilih, baik dari presbiter, baik dari pelayan pelkat, baik dari komisi, baik dari panitia atau pegawai kantor, siapapun juga Tuhan, Engkau juga yang boleh memberikan kekuatan bagi kami untuk senantiasa kami dapat mampu melakukan tugas-tugas tanggung jawab yang Tuhan Engkau percayakan bagi kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk program yang sedang berjalan atau ke depannya Bapa. Tuhan memberkati agar semua program-program yang ada itu semua boleh berjalan dengan baik, dan semuanya itu kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami ini di dalam kehidupan mereka bersekolah ya Tuhan. Engkau juga senantiasa memberkati akan aktivitas mereka yang saat ini mungkin sudah separuh tatap muka ya Bapa, tetapi biarlah Tuhan juga memberkati ke depannya boleh utuh kembali sekolah seperti biasa ya Bapa. Kami boleh mendapatkan ilmu, kami boleh melalui ilmu itu kami dapat memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk akan setiap penyertaan Tuhan di tengah kehidupan kami sepanjang minggu ini, dan ke depan juga Tuhan kami menyerahkannya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa dalam surga, biarlah doa kami ini Engkau boleh menyempurnakan doa yang kami minta, yang boleh Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan saat teduh. Nah, ibadah kita sudah selesai nih adik-adik. Adik-adik dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.